Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, menjadi salah satu desa yang masuk dalam kawasan agrowisata kopi Colol. Komoditi kopi serta cengkehnya menjadi penopang struktur ekonomi sosial masyarakatnya. Peningkatan kapasitas desa pun terus dilakukan secara bertahap untuk menyediakan lingkungan yang menunjang derajat kesehatan masyarakat. Rata-rata di Desa Uluwai itu petani. Dengan jumlah penduduk yang ada di Desa Uluwai itu 1.645 jiwa dengan 409 kakak. Dari situ pendapatan atau penghasilan rata-rata yang ada di Desa Uluwai ini petani kopi. Dan sebagian besar penduduk dari 1.645 penduduk, mungkin seperempatan itu ada yang pergi merantau dan sekolah. Terus dari desa, saya juga sebagai kasih pemerintahan tahu persis mengenai pengelolaan dan kegunaan dana desa selama 2024. Yang pertama itu dari pendapatan transfer dari dana desa itu senilai 913.530.000. Dengan kegunaan dana tersebut, yang pertama itu kami ini di tahun 2024 meningkatkan status jalan dari Telfor Klapen dengan volume 504 meter. Terus penanganan stunting itu kegunaan dari dana desa yang tahun 2024 ini. Terus untuk operasional juga ada 8% menyangkut dengan BLT DD Ekstrim ini. Dari BLT itu ada 26 KPM dengan 300, sekarang tinggal tahap terakhir, tinggal 3 bulan, cuman belum cair. Konvergensi intervensi Puskesmas Colol dan pemerintah desa berhasil menurunkan ibu hamil dengan kek serta balita dengan kondisi stunting. Ibu hamil yang terdeteksi dengan kek ada 6 dari Januari sampai dengan Oktober. Dari 6 orang ini ada 3 yang sudah melahirkan atau sudah partus. Dan 6 orang ini kita langsung kita mengintervensi mereka dengan memberikan PMT dengan lama pemberian PMT itu 156 hari atau 4 bulan. Dari 3 orang yang sudah melahirkan ini, puji Tuhan bahwa 3 orang ibu yang melahirkan ini semuanya sehat dan bayinya juga sehat, berat badan mencapai normal yaitu di atas 2.500 untuk bayinya. Dan dari 6 orang ini sisa 3 orang yang belum melahirkan ini sementara kita intervensi dengan pemberian PMT yang sekarang sedang berjalan. Dan 3 orang ini kita terus pantau baik dengan pemberian PMT dengan memberikan edukasi baik secara umum pada saat kegiatan posyandu maupun secara individu pada saat kita mengunjungi rumah atau pada saat kunjungan rumah. Itu untuk ibu hamil kek. Untuk bayi balitanya di penimbangan bulan Agustus ada 4 orang. Setelah diintervensi dengan pemberian PMT selama 56 hari, di penimbangan bulan Oktober mengalami penurunan yaitu dari 4 orang menjadi 3 orang. Saya di sini bertugas untuk memantau balita stunting yang ada di Desa Uluwai. Setiap tanggal 19 kami melakukan posyandu. Selama posyandu dari desa itu memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan memberikan susu ibu hamil, susu bayi balita dengan bubur kacang hijau dan telur. Terus kami juga melakukan kunjungan rumah kepada balita stunting
bersama dengan Ibu Kader dan petugas gizi dari puskesmas. Kalaupun ada sasaran yang tidak hadir di posyandu, lebih khusus untuk bumilkek dan balita stunting, kami bersama dengan petugas lintas sektor dari desa melakukan kunjungan rumah supaya mengingatkan para sasaran untuk setiap bulan melakukan posyandu. Dari desa juga ada pemberian makanan tambahan. Kalaupun ada sasaran yang tidak hadir di kantor desa, kami melakukan kunjungan bersama kader, memberi makanan tambahan di rumah untuk sasaran yang tidak hadir. Pelayanan kesehatan yang diterima sungguh dirasakan oleh ibu hamil yang mengikuti program serta pelayanan kesehatan. Saya mewakili teman-teman Bumil. Kami terima kasih juga karena selama ini kami sudah dilayani dengan baik. Terus setiap hari juga kami makan dengan makanan yang sangat baik untuk kami, dan setiap hari sangat bervariatif. PMT yang telah kami terima selama ini, badan kami sudah lumayan membaik. Iya, dan setiap bulan juga ditimbang sudah ini naik, lumayan membaik. Keadaan Bumil selama tahun 2024 di Desa Uluvai ada 6 orang, dan dari 6 orang ini kami dilakukan intervensi PMT dengan PMT BOK Puskesmas, dan setelah diberi PMT BOK dari Puskesmas, dan puji Tuhan 3 yang sudah melahirkan dalam keadaan sehat. Terus untuk sisa 3-nya kami tetap lanjutkan dengan intervensi PMT BOK dari Puskesmas. Untuk 3 ini intervensi PMT-nya kami lakukan buat PMT-nya selama 120 hari dengan siklus menu 7 hari, dan semua di dalamnya ada semua komposisinya dari karbohidrat, habis itu dengan protein tinggi. Dengan pemberian PMT ini sasarannya antusias dan bekerja sama dengan kami untuk sama-sama mengikuti kegiatan PMT ini. Dan adapun kegiatan yang kami laksanakan sebelum kami melakukan atau ibu-ibu kader melakukan pemberian PMT, dari kami petugas kesehatannya melakukan edukasi. Selamat siang ibu-ibu, ibu-ibu yang cantik-cantik. Jadi hari ini dari hari yang keberapa ya? Yang ke-83. Hari yang ke-83, berarti masih ada beberapa sisa hari lagi, ada 37 hari lagi. Jadi pesan saya, jangan pernah bosan, jangan pernah bosan untuk datang menerima PMT, karena ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah untuk kita. Ibu-ibu kan tahu kenapa ibu-ibu hanya 3 orang ini yang dipanggil dari 11 ibu hamil yang ada di Desa Uluvai. Kan ibu-ibu tahu kenapa? Saya minta ibu Ika kenapa dipanggil dan makan tiap hari di sini selama 156 hari, 120 hari. Kenapa dipanggil ke sini? Karena berat badannya tidak bagus. Terus karena lingkar tidak sesuai. Jadi dari 11 ibu hamil ini, yang 3 orang ini yang tidak memenuhi standar baik dari berat badan, dari lingkar lengan, sehingga ibu-ibu hamil tahu tuh bagaimana kalau lingkar lengannya tidak mencapai target atau tidak mencapai ini, sehingga teman-teman kami pada saat ibu-ibu mereka datang pemeriksaan hamil pertama pasti diukur lingkar lengannya. Begitu terdeteksi bahwa ibu-ibu ini lingkar lengannya tidak sesuai, makanya kami memberikan PMT. Sehingga harapan saya
Bukan berarti hanya berhenti sampai di sini saja, berarti sampai di rumah apa yang ibu-ibu lihat di sini, di rumah juga harus buat seperti ini. Sebenarnya tempe ini tidak terlalu mahal, kita beli dengan 2.000-3.000 sudah dapat, tidak harus dengan daging. Terus di sini sudah lengkap, berarti di rumah juga ibu-ibu juga harus buat seperti ini. Karbohidratnya ini ada di nasi yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk ada tenaga. Terus ada dari protein hewaninya itu ini ada ikan. Sini ada perkedel ikan. Dari nabati, protein dari nabati ada di tempe. Tempe ini kan dari kedelai. Terus sayur itu wajib untuk ibu hamil. Sayur hijau. Ini hari tadi ada daun dengan ikan. Berarti ini ada sayur dan buah-buahan. Buah-buahan ini tidak harus selalu dengan pisang. Ada jeruk, ada mangga, ada di sekitar kita. Tidak harus mahal si apel atau si salak yang tidak ada di sini. Minta suami saya harus makan apel, tidak. Yang ada di sekitar kita itu sudah bagus. Sehingga harapan saya apa yang ibu-ibu hamil lihat di sini buah juga di rumah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Bukan hanya gizi untuk ibu hamil, yang paling penting ada untuk bayi kita. Sehingga mereka pada saat mereka lahir nanti, bayi lahir dengan berat badan normal. Berat badan normal bayi itu harus 2.500 ke atas. Kalau dia di bawah 2.500 berarti tidak normal. Saya berharap 3 orang ibu hamil ini pada saat melahirkan harus melahirkan bayi yang normal. Ibu-ibu sehat, bayi juga sehat. Kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik menjadi faktor yang sangat menentukan. Kini, ketersediaan pasokan protein bagi masyarakat di Desa Uluwai sudah tersedia. Apa saja yang dijual setiap hari? Ikan saja. Biasanya ibu-ibu yang membelikannya juga banyak. Ya, kadang kalau rame banyak, kalau jam sepinya juga setengah mati juga mendapat pelanggan. Ya. Walaupun jalan bagus, kadang juga. Dan di sini kan musim. Kalau musim panen rame. Kalau musim tidak panen memang setengah mati juga dapat uang. Satu hari rata-rata bisa dapat berapa kalau laku? Tidak stabil juga. Kadang 300-400. Mau habis satu box juga musim sepi begini setengah mati. Tapi yang pasti dengan jalan yang sudah semakin bagus ini, masyarakat tidak kesulitan ya untuk dapat ikan, daging, tempe, tahu begitu tidak? Tidak kesulitan. Transportasi aman. Hingga kalau jualan bisa masuk sampai di desa, masuk di desa-desa masih bisa masuk. Masih. Lorong-lorong kecil juga bisa masuk. Karena jalannya sudah setapak. Aman-aman. Dan kondisi ikan segar-segar juga. Tidak ada yang jual busuk-busuk seperti berapa tahun yang lalu itu. Dari 2018 kena imbasnya juga banyak. Kadang ikan sudah berumur keluar jalan. Tahun yang lalu itu masih jalan batu. Kondisi ikan juga hancur. Sekarang aman. Dukungan fasilitas sanitasi bagi masyarakat oleh pemerintah desa dengan penyuluhan perilaku hidup bersih serta semakin mudahnya akses informasi tentu menjadi variabel yang ikut menentukan keberhasilan ini. Kami memberikan penyuluhan kepada sasaran untuk hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, membersihkan kamar mandi dan WC, dan membersihkan rumah di lingkungan rumah agar terhindar dari penyakit. Terus setelahnya ada bantuan dari desa, pembangunan rumah, WC gratis dan kamar mandi, dan pelayanan air bersih. Sehingga kondisi anak PAUD dan anak SD di sini sangat sehat. Dampaknya, kondisi kesehatan balita dan anak-anak di Desa Uluwai sangat baik. Kini tidak ada lagi penyakit infeksi yang menyerang anak-anak Desa Uluwai. Perubahan perilaku hidup sehat yang semakin baik
dan dukungan sanitasi lingkungan menjadi kunci utama. Untuk perkembangan bayi balita secara umum di Desa Uluwai ini dari 117 bayi tambah PAUD, secara umum kesehatannya mereka itu paling penyakit yang sering mereka derita itu ya batuk pilek. Kalau diare, secara datanya kami diare hanya begitu saja, tidak sampai yang dehidrasi. Kami cepat tangani dan itu tidak sampai dehidrasi dan memang tidak ada kematian karena diare. Terus untuk batuk pilek juga kami cepat diatasi sehingga tidak terjadi sampai pada kematian. Untuk secara umum, secara garis besar, kesehatan untuk bayi balita yang ada di Desa Uluwai ini ada peningkatan, tidak ada yang secara ini sekali. Untuk memerangi stunting atau memerangi ibu-ibu hamil keik ini, sebenarnya bukan hanya tugasnya kami orang tenaga kesehatan. Ini yang paling besar perannya itu adalah orang tua. Terus untuk ibu hamil adalah orang tua atau suami dan juga masyarakat yang ada di sekitar, khususnya juga mitra kami, teman-teman kami lintas sektor di bagian pemerintah desa. Sehingga untuk intervensi stunting ini mudah-mudahan bukan hanya dari kami petugas kesehatan atau dari kami tenaga kesehatan, intervensi ini juga bukan saja intervensi tentang pemberian makanan tambahan, edukasi mungkin bisa juga dari lintas agama seperti pastor paroki, ketua-ketua KBG untuk jangan pernah bosan untuk memberikan edukasi tentang pemberian makanan tambahan atau asuhan atau nutrisi yang baik bagaimana untuk ibu hamil dan juga anak-anak kita yang gizi kurang maupun yang stunting. Desa Uluwai telah berada pada jalan yang benar. Percepatan untuk mewujudkan desa sehat butuh kolaborasi berbagai pihak, terutama peran keluarga dan komunitas. Berharap anak-anak Desa Uluwai menjadi individu istimewa untuk Indonesia Emas 2045.